Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah Geomorfologi Indonesia tentang faktor klimatik dalam perkembangan bentuk lahan di Indonesia, yang beranggotakan Ulfa Ayuliana Sagala, Wulan Ayu Utami, dan saya sendiri Zulfahmi Amriansah. Perubahan geosfer kuarter. Geosfer merupakan satu istilah yang tidak pernah lepas dari ilmu geografi, karena pada dasarnya geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang terjadinya gejala-gejala maupun fenomena geosfer berdasarkan unsur-unsur geosfer. Sedangkan fenomena-fenomena geosfer adalah kejadian-kejadian alam yang menyangkut atmosfer, litosfer, biosfer, troposfer, serta hidrosfer. Perubahan geosfer kuarter dibagi dua zaman, yaitu kala Pleistosen. Kala Pleistosen ini maksudnya adalah sebagian besar kehidupan sama dengan saat ini dalam periodenya sendiri. Kala ini berlangsung sejak 1,8 hingga 0,01 juta tahun yang lalu. Kala Pleistosen ini memiliki ciri, yaitu zaman ini berlangsung sekitar 18.000 juta tahun yang lalu. Yang kedua, mulai munculnya kehidupan. Yang ketiga, pada masa ini silih berganti zaman interglasial dan glasial. Untuk zaman glasial ini adalah meluasnya lapisan es di kutub utara dan juga daerah yang jauh mengalami hujan yang lebat dengan kurun waktu yang lama. Permukaan air laut saat itu turun diiringi dengan naiknya daratan. Sementara untuk zaman interglasial ini berada di antara zaman glasial, yakni temperatur naik sehingga menjadikan lapisan di kutub utara jadi cair. Yang keempat, terjadinya perpindahan manusia purba dari Asia ke Indonesia. Yang kelima, hewan dengan bulu tebal yang bisa bertahan dalam masa ini, sementara hewan berbulu tipis berpindah ke daerah tropis. Zaman kedua yaitu kala Holosen. Kala Holosen merupakan zaman generasi kedua dari zaman kuarter kali ini. Kala ini dalam skala waktu geologi berlangsung mulai sekitar 10.000 tahun yang lalu, kurang lebih 11.430 atau setara 130 tahun kalender yang lalu. Dengan antara 9.560 sampai dengan 9.300 sebelum Masehi. Zaman ini memiliki ciri sebagian besar es yang berada di kutub ini lenyap, serta permukaan air laut pun naik. Yang kedua, hewan-hewan besar seperti Sabermetrops, mamut, mastodon, badak berbulu, Glyptodon, serta giant sloth telah menghilang. Daerah daratan rendah mulai tergenang air, lalu mulai teragresi hingga munculnya pulau-pulau yang ada di Nusantara. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ulfa Ayuliana Sagala. Perubahan iklim dan geomorfologi lahan tinggi. Penurunan suhu udara lebih kurang 5-6 derajat Celcius selama glasial Pleistosen di Pegunungan Tengah Irian Jaya mengakibatkan penurunan garis salju sekitar ketinggian 1.000 meter. Salju sekitar ketinggian 1.000 meter. Sejalan dengan itu, garis hujan dan zona vegetasi pada berbagai ketinggian lebih rendah. Sebagai hasilnya, glasiasi berkembang dan beberapa lidah gletser pada beberapa tempat mencapai ketinggian 3.000 meter. Tanda-tanda glasiasi lebih dari sekali yang meyakinkan belum dapat ditemukan.
Zona inti kering terjadi di ST dan S atau bagian terkering. Zona intermedier mencakup sebagian besar daerah dan humid dan dingin terbatas pada daerah pegunungan. Pandangan dari udara miring Sungai Anyaman di Peseram bagian timur membentuk alur dari pegunungan ke lahan rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Ayu Utami. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ulfa Ayuliana Sagala. Perubahan iklim dan geomorfologi lahan tinggi. Penurunan suhu udara lebih kurang 5-6 derajat Celcius selama glasial Pleistosen di Pegunungan Tengah Irian Jaya mengakibatkan penurunan garis salju sekitar ketinggian 1000 meter. Sejalan dengan itu, garis hutan dan zona vegetasi pada berbagai ketinggian lebih rendah. Sebagai hasilnya, glasi berkembang dan beberapa lidah gletser pada beberapa tempat mencapai ketinggian 3000 meter. Tanda-tanda glasi lebih dari sekali yang meyakinkan belum dapat ditemukan. Zona inti kering terjadi di ST dan S. S sebagai bagian terkering. Zona intermedier mencakup sebagian besar daerah dan perhumid dan dingin terbatas pada daerah pegunungan. Pandangan dari udara miring Sungai Anyaman di P. Seram bagian timur membentuk alur dari pegunungan ke lahan rendah. Perubahan curah hujan. Zaman glasial adalah meluasnya lapisan es di kutub utara, sehingga Eropa dan Amerika bagian utara tertutup es, sedangkan daerah yang jauh dari kutub terjadi hujan lebat bertahun-tahun. Permukaan air laut turun disertai dengan naiknya daratan di berbagai tempat karena adanya pergeseran bumi dan kerja gunung-gunung berapi, sehingga banyak lautan termasuk di Indonesia menjadi kering, dan maka munculnya paparan Sunda dan paparan Sahul, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Malaysia Barat bergabung menjadi satu benua dengan benua Asia. Zaman interglasial adalah zaman di antara dua zaman es. Temperatur naik sehingga lapisan es kutub utara mencair. Akibatnya permukaan air laut naik dan terjadi banjir di berbagai tempat. Hal yang menyebabkan banyak daratan terpisah oleh Laut Selatan dan Selat. Baiklah, penjelasan saya ini akan dilanjutkan kepada Zulfahmi.